warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosana Rizky Ambardewi dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 2111B0020. Di sini saya akan membahas tentang respirasi atau sistem pernapasan. Apa sih sistem respirasi pada manusia? Sistem respirasi pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Apa aja sih organ-organ di sistem respirasi? Yang pertama, rongga hidung, kedua, faring, ketiga, laring, keempat, trakea, kelima, bronkus, dan yang keenam, paru-paru. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, rongga hidung. Berfungsi untuk tempat keluar masuknya oksigen saat kita bernafas. Selain itu, fungsinya untuk menyaring udara yang masuk ke rongga hidung karena terdapat rambut-rambut halus dan juga terdapat ujung-ujung saraf pembau. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Jadi, faring itu merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Yang ketiga, laring, dikenal juga dengan kotak suara, yang menjadi penghubung antara faring dan trakea. Terdapat pita suara dan katup epiglotis yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara. Seperti contohnya tersedak. Itu terjadi karena ketidakseimbangan epiglotis. Jadi, kalau makan jangan bersuara terlebih dahulu. Yang keempat, trakea atau batang tenggorokan. Bentuknya seperti pipa. Fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Yang kelima, bronkus. Merupakan percabangan dari trakea, memiliki dua percabangan, kanan dan kiri. Selanjutnya, percabangan akan berakhir dan diteruskan oleh bronkiolus. Bronkiolus itu adalah percabangan-percabangan yang lebih kecil. Setelah itu ada alveolus atau disebut gelembung udara. Selanjutnya yang terakhir, paru-paru. Paru-paru merupakan organ vital pernapasan yang dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Letaknya di rongga dada di atas diafragma. Bentuknya seperti spons, terdiri dari dua bagian, kanan dan kiri. Selanjutnya kita akan membahas proses pernapasan. Proses pernapasan dibagi menjadi dua, pernapasan dada dan pernapasan parut. Pertama kita akan membahas tentang fase inspirasi dan ekspirasi. In itu artinya masuk. Jadi inspirasi adalah proses masuknya udara. Dan X itu artinya keluar, jadi ekspirasi adalah proses keluarnya udara. Di pernapasan dada dan pernapasan perut terjadi inspirasi dan ekspirasi. Oke, yang pertama kita membahas pernapasan dada. Pada inspirasi, kata kunci adalah tulang rusuknya keangkat. Dan volume rongga dada membesar ketika udara masuk. Selanjutnya, pada fase ekspirasi, tulang rusuk akan turun, berelaksasi, dan volume rongga dadanya mengecil. Yang kedua, pernapasan perut. Kata kuncinya adalah diafragma. Jadi, saat fase inspirasi, otot diafragma berkontraksi dan diafragma mendatar dan volume rongga dada membesar. Diafragma dalam situasi normal itu melengkung, tetapi jika ada udara yang masuk, otomatis dia akan menekan diafragma dan membentuknya menjadi mendatar. Yang kedua, fase ekspirasi. Jadi, otot diafragma berelaksasi dan rongga dada volumenya akan mengecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan yaitu umur. Biasanya, bayi itu frekuensinya lebih cepat daripada orang dewasa. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, suhu tubuh. Yang keempat, kegiatan tubuh seperti berolahraga. Dan yang kelima, posisi tubuh. Selanjutnya, mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida ada dua, yaitu
pernapasan eksternal dan pernapasan internal. Pernapasan eksternal yaitu pertukaran oksigen dari udara dalam alveolus dengan karbon dioksida dalam kapiler darah. Alveolus bentuknya seperti bola-bola kecil. Di sini terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Jadi, karbon dioksida berdifusi dari plasma darah ke alveolus dan oksigen mengikat hemoglobin di sel darah merah. Yang kedua, pernapasan internal. Pernapasan internal yaitu pertukaran oksigen dari aliran darah dengan karbon dioksida dari sel-sel jaringan tubuh. Dari darah, oksigen akan berdifusi ke seluruh tubuh. Oksigen berdifusi menuju sel tubuh dan karbon dioksida berdifusi menuju darah. Ada juga kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan seperti laringitis, pneumonia, asma, bronkitis, asfiksi, TBC, dan emfisema. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sistem pernapasan atau sistem respirasi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.